Filemon 1 saya bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Filemon 1, Filemon cuma ada satu ya, Filemon 1. Filemon 1 ayat pertama, salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, 2, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. 6, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. 7, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. 8, karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. 12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya lagi untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. 19, aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. 20, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. 21, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Artakus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Ya, hari ini kita belajar tentang Filemon 1. Ini bercerita tentang Paulus yang ingin mendamaikan Onesimus dan Filemon. Ini kisahnya, rupa-rupanya Onesimus ini budak dari Filemon. Dari mana kita tahu? Dari pembacaan tadi kita bisa baca bahwa Onesimus ini sebetulnya pegawainya Filemon atau zaman dulu itu budaknya. Nah, rupa-rupanya Onesimus ini kabur dari Filemon. Mungkin ada kemungkinan mencuri. Sebab itu kalau Paulus kan nulis di ayat yang ke-18 itu kan, kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang, nah itu kan kita bisa baca mungkin dia sudah nyuri
terus kabur. Lah, budak pada zaman itu kalau sudah kabur, ketangkep, nah itu di jidat ini apa ya? Di kepalanya ini akan dicap fugitif, yaitu orang yang sudah kabur. Kalau sudah punya cap itu, hancur sudah hidupnya sudah. Itu bakal ya jadi ya orang yang sudah dicap itu bagaimana ya? Hancur. Nah, pada waktu kabur rupa-rupanya Onesimus ini ketemu sama Paulus. Di sana dia bertobat. Ketemu sama Paulus, dia bertobat. Nah, selama dia bertobat, dia belajar dari Paulus. Nah, cuma ketika Paulus mendengar cerita dari Onesimus, dia tahu, oh enggak bisa, aku sebetulnya pingin kamu melayani aku, kata Paulus, tapi kamu harus balik. Kenapa? Ini yang saya percaya bahwa kita enggak bisa lari dari perbuatan buruk kita. Kita harus tanggung itu. Paulus juga mempercayai itu rupanya dan dia suruh kembali untuk menyelesaikan masalah. Nah, hari ini kita mau belajar dari 3 karakter itu. Ini lumayan panjang, saya persingkat supaya cepat. Kita mau belajar dari 3 karakter. Karakter Onesimus, karakter Paulus, karakter Filemon. Kita belajar dari 2 orang yang berseteru dan 1 adalah juru damainya. Yang pertama kita belajar dari Onesimus. Siapa itu Onesimus? Ya, saya beri label pelaku. Orang yang sudah menyakiti hati. Orang yang sudah berbuat dosa, begitu ya. Ini luas. Entah itu majikan sama, kalau dalam hal ini kan Onesimus ini pelayan dan Filemon itu majikannya. Tapi saya tidak ambil dari sisi itu, saya ambil dari pelaku dan korban. Siapa yang menyakiti hati sesamanya dan siapa yang disakiti. Nah, kita bahas dari Onesimus dulu. Kalau kita mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti bos kita, teman kita, atau pasangan hidup kita, kita sebagai pelaku, apa-apa saja yang kita harus lakukan supaya kita bisa hidup dalam damai. Yang pertama, kita bisa lihat dari Filemon 1 ayat yang 10. Onesimus menunjukkan pertobatan. Yang pertama, menunjukkan pertobatan. Dari mana kita tahu menunjukkan pertobatan? Karena Paulus ngomong, ayat yang 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Kalau sudah diaku anak, gitu ya, sama kayak Paulus mengaku Filipus anaknya, mengaku Timotius anaknya. Nah, ini kan berarti bertobat sungguh-sungguh sampai diakui sama Paulus anak rohaninya. Menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-11, lanjut yang 11. Dahulu ia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, rupa-rupanya menunjukkan pertobatan saja tidak cukup. Kalau kita sudah menyakiti hati seseorang, hanya menunjukkan, oh ya aku bertobat, aku berbalik, aku tidak mau berbuat dosa lagi, aku sudah ampun, minta maaf, gitu ya. Itu ternyata tidak cukup. Harus dibarengi dengan yang kedua adalah berjuang untuk menjadi berguna. Ulang. Menunjukkan pertobatan rupanya tidak cukup. Kita harus berjuang untuk menjadi berguna. Kenapa? Misal, kalau ini kasus rumah tangga gitu ya, suami istri gitu. Tidak sengaja suami menyakiti hati istri. Oh ya sudah, aku minta maaf, aku bertobat sungguh-sungguh tidak menyakiti kamu lagi yang gitu ya. Ya,
Tapi hidupnya habis gitu dirasa sama istrinya nggak ada gunanya. Bantu enggak, hasilkan uang enggak gitu ya. Misalkan contoh saja ini. Ya bagi si korban, bagi yang kita sakiti, berat dia akan terima kita. Setelah bertobat, ia berjuang. Onesimus berjuang keras sampai Paulus menulis, dahulu dia memang nggak berguna, wes gak ono gunane, elek gitu ya. Tetapi sekarang Paulus berani jamin, dia sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Paulus bisa lihat, Onesimus sekarang beda sudah, dia sudah bertobat, dia sudah karakternya sudah dirubahkan, dia sudah mau berubah. Bagiku, bagi Paulus dia berguna banget, apalagi bagimu, bagi Filemon, bagi si korban. Nah, ini yang pertama yang harus ditunjukkan oleh pelaku, yaitu Onesimus, menunjukkan pertobatan dan berjuang untuk menjadi berguna. Yang kedua, apa yang harus dikerjakan oleh Anu? Memberi diri untuk dimuridkan. Nah, menjadi berguna ini kan macam-macam. Berguna ini kan luas sekali. Bukan hanya sisi rohani saja, tetapi sisi jasmani juga. Onesimus melayani Paulus itu bukan dari sisi rohani. Dia kan bukan rohaniawan. Dia melayani dari sisi jasmani. Apa itu kita tidak tahu. Mungkin bisa bantu bikin tenda, mungkin apapun itu, bisa bantu cari duit dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi bersedia memberi diri untuk dimuridkan. Bukan hanya dimuridkan secara rohani, tetapi dimuridkan secara jasmani. Seringkali kita bertobat, oke, aku minta maaf, kita minta ampun, aku tidak akan mengulangi lagi, aku berjuang untuk menjadi berguna, aku belajar banyak hal dalam Alkitab gitu ya, kita belajar jadi murid Kristus, kita belajar banyak, tetapi ini yang lupa kita lakukan, berguna juga di sisi jasmaninya. Mungkin melayani lebih lagi, mungkin karakternya harus dirubah, lebih lemah lembut dan lain sebagainya. Kalau dulu ngamuan, sekarang tidak ngamuan. Kalau dulu suka ngomong kasar, sekarang ngomongnya halus. Bukan hanya sisi rohani, tapi sisi jasmani juga. Dulu nggak bisa nyari duit, cuma ngabis-ngabisin duit, sekarang berjuang untuk nyari duit. Memberi diri untuk dimuridkan. Sampai Paulus bisa bilang, wah orang ini, Onesimus ini sangat berguna bagiku. Tapi Paulus tahu, masa lalu harus dibereskan. Mau tidak mau harus balik dulu. Nanti setelah balik ke Filemon, setelah itu balik lagi ke Paulus urusan belakang. Tapi harus menyelesaikan dosa masa lalu dulu. Yang ketiga, berani menanggung konsekuensi dosa. Berani menanggung konsekuensi dosa. Nah, Onesimus sudah bersalah kepada Filemon, dia harus balik. Paulus tahu, di Filemon 1:12 dia tahu harus balik lagi ke Filemon, harus menyelesaikan, harus menanggung konsekuensi dari apa yang sudah dia perbuat. Biasanya kalau sudah bertobat, sudah jadi berguna, berani menanggung konsekuensi dosa, biasanya mesti diundat-undat, dicurigai elek. Betul nggak? Misal contoh pencuri gitu ya. Sekarang sudah nyuri, balik lagi ke bos yang dicuri gitu ya. Kita ngomong, aku minta maaf, aku minta ampun, aku sudah bertobat. Tapi belum tentu bos itu akan percaya sama kita. Curiga, pasti. Jangan salahkan mereka curiga. Jangan salahkan mereka untuk mempunyai pikiran buruk pada kita, pada pelaku. Karena memang dahulu kita sudah melakukan hal-hal yang buruk pada dia. Nah, kalau sudah begitu, dicurigai terus, diungkit-ungkit terus, tahan diri. Jangan marah. Jangan ngamuk. Karena memang kita yang salah. Coba buka Yakobus 1.
Kita belajar dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang kedua. Kalau kita diundat-undat, kalau kita dicurigai, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau kita dicurigai, anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau kita diundat-undat salah kita, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ini bukan, kalau Yakobus 1 ini ngomong pencobaan, ini bukan ujian loh ya. Ini pencobaan. Apa sih itu pencobaan? Coba kita buka di ayat yang ke-14. Pencobaan itu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau Yakobus ngomong pencobaan, pencobaan itu karena kita ini kepingin. Contoh, mungkin kita contoh Onesimus, dia greedy, dia serakah dan ingin nyuri. Setelah nyuri, ketahuan kabur. Kabur konsekuensinya dia sekarang jatuh dalam pencobaan. Apa? Ya kalau kamu dicurigai tidak bisa setia, ya jangan marah. Kalau orang tahu-tahu deket sama dompet, terus tahu-tahu dompetnya diambil gitu ya, curiga, jangan tersinggung. Karena kamu memang sudah punya dosa masa lalu. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena nanti kalau kita sudah lulus dari situ, sudah ujian pencobaan itu sudah lulus, menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu kalau matang, kamu akan menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau sudah diuji dengan waktu, oh ternyata dulu nyurian, sekarang ada barang keleleran, ternyata nggak hilang, lama-lama curiga itu akan lama-lama hilang sendiri. Tidak mungkin kita akan selama-lamanya diundat-undat, tidak mungkin kita akan selama-lamanya dicurigai. Pasti akan hilang. Asal tekun. Kalau dicurigai jangan marah. Kalau diingat salahnya masa lalu jangan marah. Tetap sabar. Tanggung dosa itu. Konsekuensi dosa itu tanggung. Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, untuk yang kedua, si korban bagi Filemon. Nah, kita mau belajar apa saja yang harus kita, kalau kita menjadi korban dan orang itu sudah minta maaf kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sadari bahwa segala sesuatu dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Loh, mungkin akan mengatap saya dan berkata, oh, aku ini dicuri, aku ini kecolongan, kebaikan apa? Nah, coba kita belajar. Filemon 1 ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, segala sesuatu, kejadian masa lalu, mungkin tidak enak, mungkin kita sebagai korban sudah disakiti, percayalah, Tuhan itu pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa itu? Kalau dalam kasus Filemon, mungkin karena Onesimus sudah mencuri, sudah kabur, Tuhan pertemukan dengan Paulus, dipertobatkan oleh Paulus, kembali lagi menjadi seorang saudara bagi Filemon. Kalau dulu hanya pegawai, sekarang saudara. Kalau dulu hanya hubungannya hanya sekedar rekan kerja, sekarang sebagai saudara. Mendatangkan kebaikan. Untuk kita bagaimana? Nah, tidak tahu. Nanti Tuhan sendiri yang lihat. Apa yang sudah, apa yang kebaikan, apa yang Tuhan berikan kepada kita sama-sama tidak tahu. Nanti kayak Roma 8:28 ya, coba buka dulu Roma 8:28. Kita sudah sering baca ini.
Roma 8:28 seperti ayat ini. Kita tahu sekarang. Roma 8:28. Nah, kalau ada tulisannya kita tahu sekarang, berarti dulu enggak tahu. Pada waktu kejadian, kita enggak tahu. Pada waktu disakiti, kita enggak tahu. Pada waktu diperdamaikan, kita juga masih belum tahu. Terus akan tiba waktunya kita akan ngomong, kita tahu sekarang bahwa Allah ternyata turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang baik, baik yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata kita disakiti, ternyata kita dilukai, nantinya akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Pada waktunya Tuhan akan bukakan dan kita bisa ngomong, saya sekarang tahu bahwa yang dulu saya disakiti ternyata membawa kebaikan untuk saya. Yang kedua, tidak panjang-panjang, yang kedua, bagi korban, rekonsiliasi berguna bukan hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk semua orang. Nah, kalau kita hidup dalam perdamaian, kalau kita memutuskan mau mengampuni, kalau si korban memutuskan mau mengampuni dan mau menerima dia kembali, mau rekonsiliasi. Rekonsiliasi beda dengan berdamai ya. Rekonsiliasi beda dengan mengampuni. Rekonsiliasi berbeda dengan mengampuni. Mengampuni bisa dalam satu pihak saja. Misalkan saya memutuskan tidak mau sakit hati lagi, saya mengampuni. Tapi belum tentu saya mau menerima dia kembali. Gitu ya. Itu namanya mengampuni. Kalau rekonsiliasi pasti mengampuni dan menerima dia kembali. Orang ini sudah buat salah kepada kita, orang ini sudah buat dosa besar sama kita, dan kita memutuskan mau mengampuni. Nah, itu rekonsiliasi dan menerima dia kembali. Nah, ternyata rekonsiliasi ini berguna, ada gunanya, menjadi berkat bagi bukan hanya korban dan pelaku, tetapi untuk semua orang. Kenapa bisa begitu? Nah, paling enggak di kisah Onesimus dan Filemon ini, dia sudah berguna bagi Paulus juga. Kalau Filemon mau menerima kembali, hubungannya baik kembali, paling tidak jemaat akan diberkati, paling tidak Paulus akan diberkati. Kita tahu kan Filemon kan punya, dia kan kayak, ya mungkin kayak gembala sidang mungkin, karena dia punya jemaat di rumahnya, mungkin kayak pemimpin FA mungkin dia kayak persekutuan doa begitu, kita nggak tahu, tapi yang pasti dia punya jemaat di rumahnya. Ini akan menjadi contoh yang baik. Nah, sekarang kalau orang bertikai, misal saya bertikai dengan seseorang begitu ya, saya sudah memutuskan untuk mengampuni, oke. Dari sisi sana juga sudah memutuskan untuk minta maaf, oke, selesai. Tetapi tidak rekonsiliasi. Bisa enggak kita ingat kesalahannya? Bisa. Misal kasusnya pencurian begini ya. Barang saya dicuri oleh seseorang gitu. Nah, terus saya ngomong, oke, saya sudah ngampuni, kesalahan sudah saya lupakan, dicuri ya sudah, tapi saya enggak mau rekonsiliasi lagi. Suatu saat kalau saya ketemu sama orang dan dia mau pakai jasa orang yang sudah mencuri saya pasti ingat, hati-hati, orang itu dulu di tempat saya, dia nyuri. Nah, yang mau nerima dia kan pasti dengar saya ini korban nih. Wah, iya ya, jangan-jangan di tempat saya nanti nyuri juga. Sudahlah, saya nggak mau terima. Bukan, padahal si korban ini, si pelaku ini sudah bertobat, tapi kan saya nggak tahu, rekonsiliasi nggak terjadi. Saya ngomong sama orang ngomong sama orang, jombang, oh orang ini mencuri gitu ya. Kan nggak jadi berkat. Tetapi kalau sudah rekonsiliasi, sudah pemberesan, dan berjalan bersama-sama dengan lagi, kita uji sama-sama dia sudah tidak nyuri lagi, kata-kata itu tidak akan keluar. Berguna untuk semua orang, bukan hanya kedua belah pihak.
Karena waktunya lanjut yang ketiga. Nah, kenapa kita mengampuni, kenapa kita melupakan, kenapa kita memutuskan untuk mau rekonsiliasi? Karena kita sendiri memiliki hutang yang sudah dibebaskan. Kita baca 19. Yang B saja. Yang bawah setelah strip. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita tidak selama-lamanya korban. Kita ini juga suatu saat jadi pelaku. Dan pernah juga jadi pelaku. Karena kita semua manusia tidak lepas dari salah. Kita sendiri dalam tanda kutip kita punya hutang. Kalau hutang kita sudah dibebaskan orang, ya sudah sepantasnya kita juga mau membebaskan hutang dosa orang. Ingat Matius 18 cerita tentang, saya tidak buka karena waktunya, cerita tentang orang yang punya hutang, sudah dibebaskan, dan dia kembali lagi untuk mencekik saudaranya yang punya hutang yang lebih kecil. Masih ingat kan? Apa kata raja itu? Kalau dia tidak bisa membebaskan utangnya orang, ya utangmu nggak tak bebas, no. Kembali ditangkap, kembali dipenjarakan lagi. Sama, kita sudah punya dosa yang sangat besar yang sudah dilunaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan memutuskan mau berrekonsiliasi sama kita, mau membina hubungan sama kita, membebaskan semua dosa kita dan konsekuensinya, dosa masa lalu kita. Sekarang kita tidak mau bebaskan orang. Jahat loh kita. Kalau korban, ya kalau pelaku itu sudah mau minta maaf, mau kembali membina hubungan yang baik lagi, terus kita tidak mau terima, lo jahat kita di mata Tuhan. Dulu kamu juga punya utang kok. Utangmu itu sudah tak ingat-ingat, tak lepaskan, tak bebaskan. Kamu tidak mau. Kita ingat-ingat lagi loh utangmu. Tuhan ngomong gitu, kita repot. Sudahlah. Memang kadang-kadang kalau kita lagi mangkel, kita ingat, kita undat-undat kesalahannya dia. Iya, tapi kalau begitu sadar, ampuni. Kita dulu juga punya utang kok. Sudah jangan ngundat-ngundat lagi. Bagi pelaku kalau kamu diundat-undat jangan marah, tapi bagi korban jangan undat-undat. Jangan ingat-ingat kesalahannya lagi yang masa lalu, sudah lupakan. Ingatlah bahwa dosa kita dulu sudah dilupakan sama Tuhan. Sudah sepantasnya kita lupakan dosa orang. Wih, sudah jam 4.53, ini materinya masih banyak. Saya potong sampai di sini saja. Saya tidak lanjutkan. Sebetulnya masih ada 2 slide. Tapi yang terakhir, saya lompat terakhir aja. Ini. Yang terakhir, Roma 12 ayat 18. Terjemahan baru ngomong demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bahasa Indonesia sehari-hari, dari pihakmu, entah kamu itu korban, entah itu kamu pelaku, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. ILT, jika mungkin hal itu dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang. Ayo, hidup damai. Bagi pelaku, cepat selesaikan. Berdamailah, minta maaf dan rekonsiliasi kembali. Bagi korban, terimalah dia kembali. Ingat, dosamu sudah diampuni, kamu juga ngampuni dosa orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Gembala. Shalom. 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 Puji Tuhan. Ya. Terima kasih, Ivan. Terima kasih, Ivan. Kita harus hidup berdamai. Ya, hidup berdamai memang tidak gampang. Tapi harus ingat, kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita sudah diampuni dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Filemon ini
cerita tentang perdamaian dan menerima kembali dengan apa adanya, dengan pertobatannya. Biar hari ini kita belajar menerima orang lain yang sudah bersalah kepada kita, seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti doa Bapa kami. Puji Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Rema hari ini kita berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan.